Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai sermon kita pada malam hari ini, untuk itu saya ajak kita berdoa bersama biar apa yang akan kita bicarakan nanti boleh berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-rencana apapun yang akan kita susun boleh berjalan dengan baik. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya ajak kita bisa angkat satu lagu, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Baik. Bila kulihat bintang gemerlap dan bunyi burung riungku dengar, hapus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Aku maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau bila kulihat bintang gemerlap aku heran Tuhanmu yang besar, aku pun memujimu. Kau Allahku, Aku pun memujimu. besar Kau Allahku. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman pada malam hari ini, marilah kita siapkan diri kita untuk berdoa. Untuk itu saya ajak kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kasih penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Engkau telah memelihara kami, sehingga pada malam hari yang indah ini, Engkau kumpulkan kami, majelis Jemaat Gloria Jakarta, untuk melakukan sermon. Biarlah ya Tuhan, ibadah dan persiapan-persiapan kami pada minggu besok boleh terlaksana dengan baik ya Bapak. Seluruh rencana kami serta apa yang akan kami bicarakan nanti, seluruhnya kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Bapa, biarlah Engkau menguasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami beritakan nanti boleh tertanam di dalam hati pikiran kami. Bapa dalam kerajaan surga, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah teman-teman, pembacaan Alkitab kita terambil dari Matius 27 ayat 32 sampai dengan 44. Dengan judul Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus.
Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecap, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya kepada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, 'Aku adalah anak Allah.' Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelahnya demikian juga." Terima kasih. Setelah jauh pembacaan Alkitab kita pada hari ini, di sini digambarkan bagaimana perjalanan Tuhan Yesus disalibkan, bagaimana penderitaan Tuhan Yesus, perjalanan menuju Bukit Golgota atau yang sering disebut Bukit Tengkorak. Nah, dari bacaan Alkitab hari ini menceritakan kisah paling mulia dan paling agung yang pernah terjadi dalam sejarah. Karena kasih Tuhan Yesus yang tidak berdosa dengan taat menyerahkan tubuhnya, mengalami siksaan salib, dan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi dosa umat. Bacaan hari ini mengandung dua kebenaran. Ada dua kebenaran yang terdapat dalam pembacaan kita. Pertama adalah kematian Tuhan Yesus adalah fakta sejarah. Menampilkan bukti yang lengkap menunjukkan bahwa penyaliban kematian Tuhan Yesus adalah peristiwa nyata dalam sejarah. Bukan fiksi belaka. Selain menceritakan lokasi dan waktu kejadian secara persis, Alkitab juga menggambarkan secara rinci perjalanan Tuhan Yesus memikul salib menuju Golgota. Proses penyaliban atau penjagaan oleh tentara di bawah penjagaan oleh tentara di bawah salib hingga kematiannya. Bukti sejarah lain yang tidak terbantahkan adalah adanya daftar panjang saksi mata dengan latar belakang berbeda, dan dari peristiwa tersebut para saksi mata hadir di sana dengan berbagai kepentingan, mulai dari Simon dari Kirene yang dipaksa memikul salib, para tentara menjalankan tugas, para pemimpin agama membenci, dan para penyamun yang disalib bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Hingga murid-murid dan beberapa perempuan termasuk ibu Tuhan Yesus sendiri. Semua bukti sejarah di atas mengonfirmasikan kematian Yesus adalah fakta. Yang kedua, kematian Tuhan Yesus lebih dari sekedar kematian manusia biasa. Kematiannya menggoncang alam.
alam semesta melalui peristiwa supernatural, yakni gempa bumi, bukit terbelah, kuburan terbuka, orang kudus bangkit, serta matahari berhenti bersinar selama 3 jam. Kematian tersebut memulihkan relasi antara manusia dengan Allah yang ditandai dengan terbelahnya tabir bait suci dari atas hingga ke bawah. Sebuah simbol di sini menyimbolkan bahwa era persembahan kurban itu sudah berakhir, bukan lagi zamannya. Era persembahan dimulai dengan era anugerah yang mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban penebus dosa. Tuhan Yesus membuka akses baru bagi setiap orang percaya untuk dapat datang kepada Allah. Kita tidak hanya patut bersyukur untuk kematian Tuhan Yesus yang telah membayar lunas hutang dosa kita, tetapi kita juga perlu mengabarkan kasih kematiannya kepada orang yang belum sama sekali percaya kepada Tuhan. Di sini, apakah kita sudah bersyukur untuk kematian Tuhan Yesus bagi Anda? Sudahkah Anda mengabarkan kematian dan penebus dosa umat manusia? Pada sisi lain, kita melihat dalam melewati semua proses ini, Yesus diam. Jangankan melawan, membela diri pun tidak dilakukannya. Dia dianiaya, dia membiarkan dirinya ditindas, bukan berarti bahwa Tuhan tidak mampu melakukan semuanya itu. Tapi di sisi lain, dia mau supaya menggenapi apa yang telah difirmankan oleh Tuhan, bahwa harus untuk menebus dosa manusia harus ada yang dikorbankan. Di sini kita patut belajar suatu hal, bahwa kita menghadapi pergumulan iman, bahkan bertubi-tubi, jangan sibuk mencari pembelaan diri, apalagi mencari pembenaran diri atau memberontak. Saya rasa kadang kita untuk mencari pembenaran, ya kita terpaksa memberontak. Tapi di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa kalau memang betul apa yang kita lakukan, kita tidak perlu lagi mencari pembenaran. Toh waktu yang akan menentukan, waktu yang akan membuktikan bahwa apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, waktu yang akan menentukan benar atau tidak. Terima kasih. Saya rasa sampai di sini pemberitaan firman yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih untuk menutup pemberitaan firman kita hari ini. Kita angkat satu pujian, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah,
hanya megah. Oke, baiklah teman-teman. Terima kasih. Sudah banyak yang kita bahas malam ini. Untuk itu saya ajak kita untuk menutup ibadah acara Zoom kita pada malam hari ini. Saya ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus ya Bapa. Terima kasih Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan seremonial Zoom pada malam hari ini, di mana kami mau membahas bagaimana untuk kelancaran ibadah kami pada minggu besok ya Bapak. Begitu juga ya Tuhan, ada beberapa mungkin pendapat-pendapat yang mungkin berbeda. Pendapat kami dari teman yang satu dengan teman yang lain. Tapi kami yakin, kami percaya semuanya itu untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Bapa dalam kerjaan sorga, begitu juga ya Tuhan, keputusan-keputusan yang telah kami ambil ya Tuhan, kami mau bawa serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Bapa, kami mohon kiranya Engkau selalu menyertai kami. Bapa, rencana ibadah kami pada minggu besok, seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Begitu juga ya Tuhan, kami mau mendoakan Ibu Orin yang lagi dalam keadaan sakit. Engkau berkati dia ya Tuhan, Engkau berikan kesembuhan padanya ya Tuhan, sehingga dia boleh memperoleh kesembuhan dan dapat beraktivitas teristimewa ya Tuhan, dia boleh hadir besok hari Minggu untuk beribadah bersama-sama dengan kami ya Bapak. Begitu juga ya Tuhan, Papin yang akan memimpin, Pendeta Agnita yang akan memimpin, begitu juga di pos pelayanan Bekasi yang akan memimpin, pendeta yang akan memimpin, kami serahkan ke dalam tangan Bapak. Bapak dalam kerajaan surga, sebentar kami akan beristirahat, kiranya Engkau menyertai, memberkati kami, agar kami boleh bangun besok dengan tubuh yang tidak berkekurangan. Seluruh kehidupan kami pada malam hari ini hanya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin.